Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Wa ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, amanahnya, beramal dan beribadah, lahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita sebut dan kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para jemaah grup 5 dalam rangka tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, amal dan ibadah. Suatu kewajiban sebagai umat Muhammad adalah belajar. Barang siapa yang tidak belajar, dia akan mampu bertahan dalam kepemahaman yang bersifat mempersekutukan Allah. Hanya dengan belajarlah kita dapat mendapatkan suatu hidayah dari Allah, yaitu dengan bersifat al-karimnya Allah di dalam membimbing dan menuntun umat kepada jalan yang al-haqqullah, yang insya Allah dalam masa yang kita lalui ini adalah masa kodrat ibadah. Ramadan adalah kodratnya ibadah. Kalau kodrat ibadah itu adalah kodratnya Allah semata dalam bersifat di diri manusia yang menjadi diri sifatullah atau dikatakan diri sifat. Mana yang dikatakan diri sifat, yaitu diri hakikat yang menjadi maujud bagi Allah yang berupa keinsanan bagi kita. Itulah kodrat-kodrat Allah yang disebut dengan kodrat zat dan sifat. Sebagaimana yang telah pernah kita pelajari, kalau bertajali atau bersifatnya Allah pada zatnya sendiri, berarti dalam Ramadan ini, dalam rangka nuzul Quran, maka kita mensucikan kodrat-kodrat Allah, 7 sifat dan 3 zat tadi menjadi 10 amal besar yang akan kita sucikan. Kalau berbicara soal mensucikan, berpedoman kita kepada Saripati Nurullah dan Nur Muhammad. Inilah yang dikatakan air ma'rifatur Nurullah Nur Muhammad, Saripati zat dan nurnya Allah, yang akan mensucikan 7 kodrat sifat dan 3 kodrat zat. Kalau memang hanya tugas mensucikan
dalam rangka memerangi 3 makom sebagai keinsanan, makom kamarullah, kaharullah, kadarullah. Tidak perlu kita memikirkan kodrat yang datang, tapi pikirkanlah 10 kodrat yang berdiri. Kita hanya fokus mensucikan kodrat-kodrat 10 amal besar itu, sehingga kita mengalami proses satu demi satu setiap ibadah kodrat tersebut. Tidak perlu kita pakai jiwa kemanusiaan kita yang mengatakan anti nafsu, anti daripada haus lapar, anti daripada iman, ilmu. Tidak boleh kita memasukkan atau menghadirkan jiwa kemanusiaan kita di dalam misi ketuhanan, yaitu hakikatnya Allah. Kalau kita bicara soal hakikat, bermodalkan kodrat-kodrat Allah yang 10 dalam diri, maka kita fokus saja untuk mensucikan tanpa kita peduli apa yang datang, tapi kita peduli bagaimana kita mencapai titik sucinya 10 kodrat ini. Inilah kodrat fitrah, yang mana kodrat fitrah ini akan berhubungan langsung kepada wujud-wujud yang akan terjadi Lailatul Qadnya terhadap Idul Fitri. Yang kita amalkan ini, kalau kita tidak keluarkan hak-hak diri kita, maka tidak akan menjadi hak milik. Kodrat ini tidak akan menjadi milik kita kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu adalah, zakat itu adalah kepemilikan suatu hak. Apa yang ada di bumi dan di langit adalah milikku, kata Allah, dan apa yang engkau zakatkan itu akan menjadi milikmu. Kalau kodrat Allah yang 10 kodrat ini menjadi kodrat diri kita, maka kita bermohon kepada Allah dengan cara meminta menjadi hak diri kita, sehingga mewujudlah Allah bersifat dalam diri dengan mengadakan kewajiban zakat fitrahnya. Inilah hakikat daripada zakat fitrah yang akan diwajibkan kepada kita semua. Kalau kita tidak mengeluarkan, tidak pantas kita mendapatkan Idul Id. Tidak pantas kita mendapatkan sifat Id bagi Allah. Apalagi melaksanakan 7 takbir dalam rangka 7 sifat tadi. Inilah yang kita harus wajib melaksanakan hak-hak daripada kodrat tersebut. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita berbicara soal kodrat, hakikat, maka hakikat bulan Ramadan adalah kodrat diri kita seutuhnya, yaitu diri sifatnya Allah dalam diri kita. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, mewujud kepada batin sir, batin daripada Allah zat, daripada Muhammad, mewujud nur daripada sifat Adam, kodrat jasad. Kalau sudah nampak seperti ayan kerajiah dan ayan sabitah yang terlaksana, kelihatan wujudnya tersebut, maka itulah tujuan kita yang sebenarnya. Berdirinya diri fitrah dalam rangka mendirikan keumatan Allah bagi diri. Kalau gagal mendirikannya, berarti belum kita mencapai keumatan, tetapi hanya sebuah makhluk. Inilah yang harus kita perangi. Tidak perlu kita memikirkan serangan dari kamarullah, kaharullah dan kadarullah dalam Allah menguji kita, maka kita harus fokus kepada kodrat yang akan diuji. Tidak perlu misinya kita pikirkan, tapi dirikan kodrat ini yang meliputi sekalian alam bagi diri kita. Untuk itu para jemaah, mari kita melaksanakan muzakarah. Dengan saya kalamkan sallu muzakaratun fil jamiatnya, jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah.
ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator memimpin pertanyaan. Terima kasih Buya atas tulisannya. Jemaah, silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dan pencerahannya, Abuya. Ya. Kita akan mengeluarkan zakat. Mohon niat sebelum kita transfer, mohon niat dan munajatnya, Abuya. Iya. Kalau niat dan munajatnya kita harus mengucapkan sadaqallah barakallah walhamdulillahirabbil alamin. 3 itu. Sedekahmu barakallah, berkahilah ya Allah, dan perjalankanlah ya Allah. Nah, ini. Maka dikatakan sadaqallah barakallah walhamdulillahirabbil alamin, langsung klik. Nah, itu sudah Allah ayun maksud, Allah sangat mengerti. Ya, kenapa kita sesungguhnya memohon sedekahkanlah fitrah diri itu kepadaku ya Allah. Nah, berkahilah ya Allah dan perjalankanlah ke dalam diriku segala keberkahanmu ya Allah. Sama seperti itu. Paham? Paham, Abuya. Terima kasih. Insyaallah. Silakan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Pak Kardi. Silakan Pak Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan amalan tentang 10 amal besar di bulan puasa ini. Yang menjadi pertanyaannya, dulu yang belum mendapatkan ilmu ini berarti ada 10 amal besar, yaitu 7 sifat dan 3 kudrat itu belum dibersihkan. Ini menjadi persoalan. Kira-kira bagaimana yang sebelumnya itu? Mohon dijelaskan, Bu ya. Baik, kalau sebelumnya kita belum mengetahui nilai hakikat atau ibadahnya, maka jatuhlah ke sifat amaliyah. Nah, itu aja. Kalau belum mengerti dari dulu, belum paham, maka jatuh dengan sebutan amaliyah. Hanya amaliyah saja. Nah, gitu. Jadi ibarat amaliyah itu fokus menahan haus lapar, fokus menahan nafsu. Nah, fokus memelihara puasa. Bukan puasa pelihara kita. Dibawa jalan-jalan, biar lupa kalau lapar. Dibawa main-main cerita-cerita supaya lupa lapar. Jadi tidak dihadapi dengan ilmu, tapi dihadapi dengan akal. Itu dahulu. Nah, dan merasa jungkir balik kelaparan benar-benar. Nah, artinya nilainya sangat kecil bernama amaliyah. Kenapa? Bulan ibadah ditunggu dengan amaliyah, kan tidak cocok yang menunggu dengan yang datang. Nah, insya Allah setelah bulan ini sampai seterusnya tidak akan terulang lagi. Itu aja, insya Allah. Insya Allah. Silakan. Asiat. Baik. Silakan jemaah yang lain yang mau bertanya. Pak Gusin, silakan Pak Gusin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, menyambung pertanyaan tadi tentang 7 sifat, ya, kaitannya dengan 7 takbir dalam sholat id gitu ya. Sementara kalau 7 sifat itu ya kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Sementara di sela-sela sholat
takbir di antara 7 adalah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, walillah, Allahu Akbar. Kaitannya Buya mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya. Kaitan daripada 7 takbir dan Idul Fitri, artinya takbir itu kita menyebut Allahu Akbar, betul tidak? Betul. Nah, karena dia 7, maka satu-satu sifat itu telah menjadi kodrat Allah pada diri kita. Nah, kodrat Allah itu sudah meluni menjadi salbiyah, nafsiyah, dan maknawiyah. Nah, itu berarti sudah jadi milik kita, menjadi diri kita. Nah, Allahu Akbar. Nah, kodrat. Nah, sudah menjadi 20 sifat Allah dalam diri. Sudah menjadi kodrat keinsanan Allah. Sudah menjadi milik diri kita. InsyaAllah. Paham? Iya. Paham. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak kedengarannya? Jelas, Buya. Jelas. Ya, udah Semoga lanjut. Buya selalu sehat, Buya. Amin. Insya Allah. Jelas ya. Buya juga jelas. Jelas, Buya. Cerah, nur ilahinya nampak, Buya. Terang, Iya. Buya. Nur ilahiyahnya Nur Baidah. Amin. Wah, Amin. cepat amat diaminkan. Lanjut. Ya. Saya izin bertanya dan mohon penjelasan, Buya. Insya Allah. Di sini saya menonton atau melihat YouTube Buya dengan judul Wujud dalam Sukun, Buya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud orang yang pernah masuk ke dalam kebesaran Allah atau orang yang pernah menemui Allah dalam ayat-ayatnya, Buya? Iya. Mohon penjelasannya, Buya. Iya, inilah perintah syahadat. Ya, syahadat artinya yaitu namanya tauhid, ya. Bagaimana kita bertauhid, berhubungan dengan nyata, bertauhid kepada Allah. Bagaimana kita bertafrid, merasakan berhubungan itu, dan bagaimana kita bertajrid, mengalami berhubungan dengan Allah. Inilah tuntutan kenyataan. Sahadah menyatukan sahadah langsung ahad menjadi satu. Nah, itu tujuannya. Jadi tidak hanya sebatas omongan, tidak hanya sebatas cerita. Kita kan susahnya mencari guru, bukan yang bisa menceritakan, tetapi bisa membawa ke alamnya, membawa menuntun diri kita dalam kenyataan Allah. Kan gitu. Nah, itulah hakikatnya. Paham? Paham, Buya, insyaAllah. Terima kasih, Buya. InsyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jadi kalau kita perhatikan, lihatlah sebagian orang senang dengan cerita, tetapi tidak pernah berpikir kalau mengalami itu lebih tinggi nilainya daripada cerita. Betul enggak? Betul, ya. Kalau cerita, semua orang bercerita. Siapa yang enggak tahu cerita Tuhan? Belum kaji ma'rifatnya sampai Nabi menjadi kanjeng Nabi, ya enggak? Saking ceritanya begitu. Nah, Allah menjadi Gusti, cuma saking dalamnya cerita. Tapi pernah enggak mengalami bertemu dengan Gusti Allah dan kanjengnya Rasulullah itu? Nah, inilah tauhid di dalam menuntun kebenaran Allah dalam diri kita. Allah memang tuntut. Apa buktinya? Wahai mata, sini kamu. Kata Allah, ya besar, sini. Ya Allah. Apa iya kata dia, kamu pernah lihat saya? Tidak, ya Allah. Wahai sama, sini. Iya, ya Allah. Katanya pernah dengar apa yang kukatakan dalam batin. Betul kamu dengar? Tidak, ya Allah. Maka kuazab kalian. Akhirnya terjadi cacat di diri kita karena kebohongan tadi. Nah, inilah
kebodohan yang akan menimpa diri orang yang besar cerita daripada batin mewujudkan, tidak ada rasa dalam hidupnya, tidak ada kenyataan Allah, maka cerita itulah yang menggugurkan ilmunya. Hati-hati kalau berpedoman ya. Ya, Baik. insyaallah. Lanjut. Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyambung pertanyaan Pak Gusin Buya yang tentang sholat id. Yang sholat id yang pertama kan 7 kali, yang kedua 5 kali. Bagaimana kodratnya itu Buya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya 7 dalam 5, ya, 12 jatuh ke 24, itu dalam 24 waktu seperti kita menjalankan puasa, ya. Kita beribadah dalam 24 jam kepada Allah. Jadi 5 itu tauhid Allah, ya, tauhid diri sifat kepada tauhidnya Allah. Inilah 7 bertauhid sifat, 5 masuk dalam sikap 17. 17 itu dinamakan 17 Ramadan, yaitu sifat nuzul Qur'annya 5 dan 17, ya. Nah itu, jadi kalau 5 itu dia 17 tuh, ya. Nah, gitu. 7 dengan 5, jadi jatuhnya 12. Kalau 12 itu sifat 3 sementara, dan 24 itu adalah 6. Nah, 6 itu ditambah 3, 9, betul? Nah, 9 itu adalah hakikat. Hakikat itu adalah Ramadan. Nah, itu namanya kajiannya falakiyah itu. Bukan kaji jabariyah, tapi matematika Al-Quran itu. Paham? Ya, paham Buya, paham. Terima kasih Buya. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya, dan teruntuk Buya tentunya jawabannya. Silakan Pak Arlif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya, mohon pencerahannya. Bulan Ramadan ini apa hakikatnya dikatakan itu sebagai bulan suci, bulan baik dan bulan kemuliaan, dan bagaimana kaitannya dengan Lailatul Qadar dan Diri Fitrah, dan apa langkah-langkah bagi kita untuk mencapai diri fitrah itu ya. Tidak ada usaha kita selain mensucikan kodrat 10 amal besar tadi. Karena misinya adalah misi mensucikan diri fitrah. Jadi kita harus fokus mensucikan 10 kodrat tadi selama sebulan penuh. Itu yang wajib. Nah, nanti kita rasakan apakah masih menyerang 3 kodrat lagi, kaharullah, kamarullah, kadarullahnya. Kalau ada, berarti kita belum fokus. Besok fokus lagi. Begitu terus sampai kita menang. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Fokus itu yang disucikan. Atau ada tambahan-tambahan amalan lain gimana Bu ya? Tidak ada. Kalau amalan lain yang saya turunkan dalam bulan Ramadan ini boleh dipakai, tetapi itu menjaga di antara renggang waktu sholat. Bukan untuk dalam sesudah sholat, tapi dikala waktu renggang. Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jemaah yang masih mau bertanya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjabarannya tentang tahapan-tahapan dalam puasa dalam bulan Ramadan, Buya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, Buya. Mohon penjabaran tahapan-tahapannya. Ya. Makasih. Ya. Kita tidak mengambil langkah amaliyah di dalam tauhid. Jadi dalam ilmu tauhid tidak diambil langkah amaliyah 3 kali 10 itu. Kenapa? Amaliyah menghitung secara masehi, sementara puasa itu adalah hijriyah. Jadi tidak bisa kita jabarkan karena itu hukum amaliyah. Paham? Insya Allah, ya. Itu aja. Ya, Ya, insya ya, Allah. makasih. Silakan jamaah yang lain yang mau bertanya. Pak Muhammad Zahrudin, silakan Bapak. Suaranya, audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pencerahannya, Buya. Ini saya tentang pertanyaan Qudratullah, Sifatullah, Farullah untuk menjalankan sehari-hari di dalam perjalanan ibadah, seperti apa pengamalannya atau menjalankannya. Mohon penjelasannya. Maksudnya yang kamarullah, kaharullah, kadarullah itu? Iya. Itu tidak perlu dipikirkan. Yang perlu dipikirkan adalah 10 amal besarnya. Kenapa? Kalau kamarullah itu adalah sifat akal pada kodrat Adam dalam rangka menyerang haus dan lapar. Kalau dikatakan kaharullah bersifat iman bagi kodrat Muhammad dalam rangka menahan hawa nafsu. Kalau yang sifatnya kadarullah menahan diri dari membatalkan ibadah. Jadi itu gejala yang harus kita perhatikan. Tetapi misinya adalah mensucikan kodrat-kodrat daripada diri fitrah yang 10 amal besar. Paham? Insya Allah. Insya Allah, Bu, ya. Insya Allah, ya. Baik, lanjut. Silakan jemaah yang lain. Pak Nurdin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, ya. Ya. Apa hakikat sulbi itu dan apakah wujud dan mawujudnya dalam diri, Bu, ya? Kemudian apa hakikat hubungan sulbi dengan batin kita, Bu, ya? Mohon pencerahan. Sulbi itu adalah kodrat rahasianya Allah, ya, yang disebut dengan syafaat. Itu dikodratkan untuk kerahasiaan nurmainnya dalam diri sebagai saksi. Jadi itu tidak ada bersekutu dengan kodrat lain. Jadi kalau pengkajian sulbi dan kolbi ini ketemunya nanti setelah kaji diri itu selesai, maka bertemulah dengan sebuah diri yang berdiri, sesuatu yang berdiri. Nah itu baru muncul dia tuh. Tapi untuk mendapatkan itu kita harus bisa menyaksikan kodrat-kodrat Allah untuk menghadap dan menyembah Allah. Inilah yang kita kaji dalam ibadah. Sampai sempurna penyaksian kita, maka dikatakanlah itulah diri yang bersaksi. Tapi kalau belum bisa kita mengkaji satu demi satu, seperti yang kita kaji sekarang ini, kaji diri dalam solat, kaji solat dalam diri, maka belum dikatakan kita makhluk yang dirahasiakan, makhluk yang berderajat, kodrat yang termulia.
Kenapa? Dalam setetes air mani dan setetes air susu ibu, zahir batin asal muasal daripada diri yang rahasia. Itu akan dikaji nanti setelah kita selesai mendapatkan kaji diri. Paham? Pokoknya kodrat Allah, sifat-sifat Allah dalam diri ini harus dikaji dulu dengan matang, ya, dengan sebenar-benarnya sampai mendapatkan hakikat yang sebetulnya. Paham? Insyaallah Bu ya. Jadi bukan kita memaksakan diri kita harus ada dalam pengajian. Tidak mungkin ada di situ, cuma kita mendirikan sifat-sifat keumatan Allah dalam diri untuk sebagai dapat hak umatnya untuk menyembah kepadanya. Itu tujuan kita sampai bertemunya kodrat sifat dan zat Allah ini menyembah kepada Allah dan kita menyaksikannya. Itu aja. Sebelum lengkap sampai tujuan penyembahan, belum sempurna kajian itu. Paham? Insyaallah Bu ya. Insyaallah. Silakan Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Ya. Bagaimana cara membangun aras dan kursi Allah di dalam diri Buya? Iya. Pertama mendirikan zikir kodrat dulu, zikir batin, zikir kodrat. Yang kedua zikir zat. Yang ketiga zikir sifat. Nah, ini ada cara-caranya. Jadi aras kursi dan keramat ini dengan mentahali namanya. Tahali itu diisi dengan zikir. Kalau zikir kodrat diisi dengan zikir batin. Nanti akan dipelajari. Kalau zikir aras, nah itu diisi dengan zikir izmuzat. Dan kalau itu dinamakan keramat, itu diisi dengan zikir sifat. Gitu, paham? Iya Buya, masih banyak Buya. Iya, insyaallah nanti kita akan pelajari itu. Iya Buya. Insyaallah. Baik. Silakan Pak Arlis. Ya udah, nanti kita keluarkan dari YouTube dulu. Nanti kita sambung 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.